TOEFL ini lebih besar ya, lebih besar daripada T kontrol. Sehingga kemudian nanti di sini dia akan mengalami kenaikan. Nah, begitu. Ada di tugas Anda itu ya, urut-urutannya seperti apa, itu detailnya seperti yang ada pada Anda mengerjakan tugas. Tapi sekali lagi, analisis thermal ini fungsinya adalah untuk mengetahui apakah suatu material itu kuat atau tidak kuat terhadap atau untuk mengetahui ketahanan dari suatu material, atau bisa juga untuk mengetahui pada saat dipanaskan dia terdekomposisinya itu apa saja begitu. Nah, ini bisa kita lihat dari ini. Pertama dari TGA-nya, apakah dia terjadi penurunan secara drastis pada temperatur berapa, terus kemudian pada temperatur berapa pula dia mengalami peristiwa eksotermis dan juga endotermis. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Jadi itu ya, nanti intinya saya menilai tugas Anda itu dari ini ya, saya menilainya dari penjelasan Anda begitu. Apakah Anda itu paham terhadap penggunaan diferensial thermal analysis atau menggunakan TGA tadi. Berikutnya adalah mari kita bahas untuk yang ini, ujian kompetensinya. Nah, untuk ujian kompetensi ini, pertama ya, terkait jelaskan history of material science menurut hasil diskusi Anda. Oke, kemarin tuh ada juga yang mencoba mencari dari luar ya. Ini sebenarnya di pertemuan 1 sudah ada ya. Oh, ini sudah saya buka, jangan-jangan. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya yang mau saya bahas itu ini, bahwasanya material itu sudah menjadi material itu sudah menjadi bagian dari kebudayaan manusia. Material itu sudah menjadi bagian dari perkembangan manusia juga ya. Itu mulai dari eranya zaman batu, kemudian masuk ke eranya zaman perunggu, kemudian masuk ke eranya zaman besi, masuk ke eranya konkrit. Konkrit itu beton, ya, terus kemudian ke zamannya polimer, ya. Sekarang itu semua sepertinya polimer ya. Meskipun dari zaman dulu ya, misalkan seperti baju terbuat dari untaian benang, benang terbuat dari kapas. Nah, kapas itu adalah suatu polimer atau selulosa. Kemudian eranya silikon itu yang ada di komputer, kemudian di komputer dan HP. Nah, kemudian yang sekarang itu adalah ini, information technology ini ya. Jadi zaman sekarang itu selalu ya eranya itu memang era pencitraan begitu ya. Artinya semua itu harus terlihat ya. Semua itu harus terlihat ketika sedang bekerja begitu, atau mungkin istilahnya ya. Perang zaman sekarang itu beda dengan perangnya zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu perang itu ya orang ketemu orang terus kemudian saling melukai begitu ya. Tapi kalau zaman sekarang itu beda. Zaman sekarang itu yang dilukai itu bukan yang dilukai bukan orangnya, tapi yang dilukai itu adalah reputasinya begitu ya. Sehingga ya Anda bisa bayangkan itu ya ketika perang, misalkan perang Irak-Iran begitu ya.
perang antara Amerika dengan Afghanistan waktu itu ya. Jadi tahun 2001 itu konon katanya ada teroris nabrakkan pesawat ke WTC. Amerika nggak terima, kemudian dia cari. Katanya terorisnya sembunyi di Afghanistan. Cuma gara-gara nyari satu orang, itu kemudian ada 3 negara, ada Amerika, Inggris, dan juga Australia, itu nyerang Afghanistan. Negara itu dihancurkan loh. Dihancurkan sampai luluh lantak begitu ya. Dan waktu itu juga tidak ada yang berani mengingatkan apa-apa begitu ya. Karena apa namanya propagandanya itu teroris, bahaya, sehingga karena informasinya begitu besar, sehingga ya kita istilahnya kita mengamini gitu ya, padahal sebenarnya belum tentu juga seperti itu. Nah berikutnya itu yang sekarang ya, misalkan termasuk juga ketika kita bekerja itu harus ada fotonya gitu ya. Bekerja harus ada fotonya, bekerja harus ada buktinya sudah melakukan kegiatan dan lain-lain. Oke, sebentar, laptop saya baterainya habis, saya tak colokin dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu tadi ya, eranya sekarang adalah era informasi. Yang mana pada masing-masing era ini, material itu ikut mengalami perkembangan. Ya, dimulai dari eranya zaman batu, di mana semua zaman dahulu itu peralatan manusia itu terbuat dari batu. Kemudian eranya perunggu, peralatan itu dibuat dari perunggu, juga kadang juga ada yang dari kuningan. Kemudian eranya zaman besi, barang-barang itu dibuat dari besi dan seterusnya. Sampai di era informasi ini, material itu mungkin juga yang kira-kira material itu mendukung terjadinya pertukaran informasi yang semakin lama semakin cepat. Ya, misalkan seperti sekarang itu kan eranya sekarang sudah 5G ya. Jadi zaman dahulu tuh, zaman saya itu internet itu masih kategorinya 1G. Ya. 1G atau generasi pertama. Generasi pertama itu namanya itu adalah GPRS. GPRS. Terus kemudian generasi kedua itu adalah EDGE. EDGE. Kemudian generasi ketiga itu dia generasi ketiga itu namanya apa ya? HSPA kalau nggak salah. HSPA. HSPA. Nah, terus kemudian antara generasi ketiga dengan generasi keempat itu ada 3,5G namanya. 3,5G. Ini namanya HSDPA. HSDPA. Kemudian sekarang eranya 4G. 4G itu LTE. Ya, LTE. Kemudian bentar lagi kita mau masuk ke 5G. Ini saya belum tahu namanya apa. Nah, tapi ini ya, perkembangan dari ini juga dia tergantung dari perangkat yang digunakan ya. Ini memang mungkin
awalnya masih pakai silikon ya, pakai silikon atau mungkin pakai apa namanya transistor ya. Ini masih eranya transistor. Kemudian di sini ini mungkin sudah mulai gabungan antara transistor dengan satu lagi itu apa? Transistor dengan chip ya. Ini mungkin nah di eranya yang ini mungkin sudah eranya full chip. Atau microchip. Satu layer atau 2 layer, 3 layer, 4 layer dan seterusnya. Itu adalah intinya pembahasan terkait soal yang sudah saya berikan. Terkait PPT yang sudah saya berikan. Berikutnya, perhatikan ini ya, apa namanya, gambar berikut. Ini ada processing, ada structure, ada performance, dan ada juga properties ya. Ini adalah apa ya namanya ya, piramida keterkaitan dalam menentukan atau menghasilkan suatu material. Bagaimana keempat itu berhubungan ya, itu juga sudah ada sebenarnya di PPT, tinggal Anda pintar-pintar Anda saja dalam mengembangkan kalimatnya gitu ya. Ini di sebelah sini. Oke ya, jadi kurang lebih yang kita harapkan itu kan ini ya, performance ya. Artinya ketika kita menghadapi suatu masalah, kita membutuhkan suatu alat bantu yang terbuat dari material tertentu, yang diharapkan dia performanya itu adalah ini, dia mempunyai atau behavior in particular application. Ya, jadi bagaimana sikapnya atau bagaimana sifat-sifatnya dalam menghadapi atau dalam aplikasinya tertentu. Nah, performance ini itu tergantung dari ini, properties. Ya, performance itu tergantung dari properties atau sifat-sifatnya. Ya, itu ada karakteristik material, terus kemudian ada respon terhadap stimulus dari luar, terus kemudian ada contohnya misalkan ini ya, mekanik, elektrik, thermal, magnetik, dan optikal dan detoriatif. Kemudian properties atau sifat ini ditentukan oleh ini structure ya. Ya, structure itu tergantung dari arrangement atau penempatan dari unsur-unsur atau atom-atomnya di dalam suatu material. Entah itu pada tingkat subatomik, atomik, mikroskopik atau makroskopik. Nah, struktur yang kita harapkan itu tergantung dari prosesnya, yaitu dalam metode untuk mempreparasi material yang mau kita buat. Itu ya, kurang lebih keterkaitannya seperti itu ya. Kurang lebih yang pertama tadi yang kita harapkan adalah performa. Performa itu tergantung dari sifat. Sifat itu ditentukan oleh struktur. Struktur itu ditentukan oleh proses dari proses dari pembuatannya. Oke, berikutnya adalah garam sering ditambahkan pada jalanan yang dilapisi es pada musim dingin. Dapatkah DTA digunakan untuk mengkuantisasi efek dari garam pada es? Oke, jadi prinsipnya ya, itu mirip seperti pembuatan es puter. Saya nggak tahu ya, generasi kalian itu kan mungkin kelahiran tahun 2000 ya, kelahiran tahun 2000, apakah masih mengenal yang namanya es puter? Tapi mestinya beberapa mengenal ya. Itu dia, es puter itu sebenarnya es krim ya. Itu dia ada suatu wadah begitu. Ini kemudian diberi bahan-bahan es krim. Bahan-bahan es krim. Es krim itu apa aja ya? Ya namanya es krim ya, berarti es sama krim. Berarti mungkin ada susu, terus kemudian ada gula, ada
perasa dan lain-lain. Dan yang jelas harus ada krimnya begitu ya. Itu dimasukkan ke dalam, terus kemudian nanti dikasih wadah lagi yang lebih besar lagi. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam sini. Nah, kalau dimasukkan ke dalam sini nanti ini dia tembus ya. Seperti ini. Nah, nanti di samping-sampingnya itu dikasih es batu. Garam. Ya, nanti di samping-sampingnya itu dikasih es batu. Nah, setelah dikasih es batu, kemudian dikasih garam. NaCl. Ini ditaburi garam, dimasukkan ke es batunya. Bukan ke dalam es krimnya ya, es krimnya nggak usah pakai NaCl, tapi ke dalam es batunya ini. Ini nanti dimasukkan ke sini, ya. Setelah itu, nanti ini, es krim yang ada di sini, itu nanti diputer. Ya, ini diarahkan. Diputer dengan kecepatan cukup tinggi, begitu ya. Ya, jadi namanya itu es puter, kalau orang Jawa bilangnya es puter. Kalau Anda dari daerah Wonogiri ya, Wonogiri atau Wonosari ya, itu konon katanya banyak pengrajin es puter seperti ini. Ini nanti diputer begitu. Nah, setelah diputer, ini esnya itu lama-lama nanti akan meleleh. Esnya nanti lama-lama akan meleleh, ya. Setelah dia meleleh cukup banyak, nanti ketika ini dibuka, di dalamnya dia jadi campuran tadi ya, bahan es krim tadi ya, ada susu dan lain-lain, itu kan awalnya bentuknya cair, ini nanti jadi padat. Dan ketika dimakan nanti jadinya seperti es krim gitu. Nah, ini cara tradisional untuk bikin es krim. Kalau yang sekarang itu cara cara apa? Caranya yang lebih canggih itu sekarang di apa namanya? Di Jogja itu lagi ngetren yang namanya gelato itu ya. Gelato. Ini kurang lebih hampir sama ya. Ini juga sama, terbuat dari bahan-bahan es krim, kemudian dimasukkan ke dalam, ya. Misalkan ada susu, gula tadi ya, susu, gula, mungkin perasa stroberi, terus kemudian ada perasa coklat atau apa begitu ya. Kemudian dikasih krim juga. Nah, terus kemudian dituangkan apa? Di sini nanti dituangkan yang namanya nitrogen cair. Ya, nanti dituangkan ke sini nitrogen cair. Nah, ketika dituangkan nitrogen cair ini kan temperaturnya ini kurang lebih sampai 15 ya, minus 15 derajat Celcius. Atau mungkin bahkan ada yang sampai minus 24 derajat Celcius. Nah, ketika didinginkan, maka bahan-bahan es krim yang awalnya itu cair, ketika dia dituangkan dengan ini, nitrogen cair, maka dia nanti juga sama. Dia nanti akan membentuk padatan, ya, ini nanti jadinya padat. Oke, nah tapi kita nggak membahas tentang es krimnya ya, yang kita bahas adalah ini, pemberian garam pada es batu. Sebenarnya fungsinya apa? Oke ya, sekali lagi yang kita bahas bukan kok ini, dalam pembuatan es krimnya ini ya, yang mana es krim itu kemudian dibekukan itu nanti jadinya es krim, gitu ya. Bukan itu. Tapi yang kita bahas adalah ini. Yang kita bahas adalah ketika es itu kemudian kita beri garam, itu ternyata temperaturnya atau apa ya istilahnya ya, dia kemudian menyebabkan terjadi pelelehan. Kenapa kok terjadi pelelehan? Karena ini NaCl ini pada dasarnya adalah kalau dia dimasukkan ke dalam air ya, dia bisa dikategorikan sebagai senyawa yang higroskopis. Ya, jadi nanti prosesnya ya NaCl itu nanti Na itu kalau misalkan di ini NaCl itu nanti kan dia ada Na plus, Cl min, Na plus, Cl min, Na plus, Cl min, Na plus. Kemudian Cl min, Na plus, Cl min, Na plus, Cl min, Na plus, Cl min,
Na plus Cl min, Na plus Cl min, Na plus Cl min, Na plus. Nah, seperti ini ya. Ini nanti dia Cl min, sementara yang ini adalah Na plus. Nah, ini kemudian ya, apabila ada molekul air, yang mana air itu dia terdiri dari oksigen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada hidrogen. Di sini juga ada hidrogen. Ini dia elektronnya masing-masing 1. Kemudian dia berikatan seperti ini. Ini adalah daerah yang delta negatif. Sementara di sini adalah daerah yang delta positif. Maka Na, karena ini dia muatannya positif, maka dia akan didekati oleh air yang muatannya delta negatif. Ya, sehingga nanti dia akan terlepas. Ya. Na-nya itu nanti akan terlepas, kemudian dia nanti akan dikelilingi oleh molekul air. Nanti O, ini H, ini H, seperti ini ya. Kemudian nanti ini juga ada O, ini H, di sini H, kemudian di sini ada O, di sini H, di sini H. Nah, bagaimana dengan Cl? Cl-nya juga sama. Nanti yang bagian elektropositif itu akan mendekati ke arah si Cl. Sehingga nanti dia Cl-nya itu lebih besar ya. Kemudian nanti di sini ada H2O-nya. Kemudian di sini juga ada H2O. Nah, ini O. Kemudian di sini ada H2O juga. Nah, seperti ini ya. Oh, ini. Nah, ini. Nah, Anda perhatikan ya, ini untuk Na+, karena dia ini muatannya positif, maka yang mendekat adalah yang muatannya negatif atau delta negatif. Sementara karena ini dia muatannya -1, maka dia yang mendekati adalah yang delta positif. Nah, ketika mereka kemudian saling mendekat ini, proses ini tadi ya, proses pelarutan NaCl oleh air ini adalah peristiwa yang endotermis. Ini adalah peristiwa yang endotermis. Ya, dia nanti akan menyerap energi dari sekitarnya. Ya, jadi esnya ini kalau misalkan Anda letakkan di sini, kemudian Anda puter, itu dia tidak akan cepat meleleh. Karena tidak cepat meleleh, maka dia temperaturnya juga tidak akan terlalu rendah. Tapi dengan Anda tambahi NaCl, es itu dipaksa ya. Es itu akan dipaksa untuk meleleh karena dia esnya yang awalnya dalam bentuk padatan itu diminta untuk berikatan dengan Na+ dan Cl-. Akibatnya esnya itu dipaksa untuk meleleh. Karena dia dipaksa untuk meleleh, maka dia butuh energi untuk meleleh atau dia prosesnya endotermis. Akibatnya temperaturnya di sekitarnya ini menjadi lebih rendah ya. Temperatur di sekitar sini itu menjadi sangat rendah. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian susu, campuran susu atau campuran es krim yang ada di dalam itu kemudian jadi padatan atau dia nanti akan membeku. Ya. Nah, prosesnya juga sama. Kalau misalkan kalau di Indonesia nggak ada ya. Tapi kalau misalkan di jalan-jalan di luar negeri begitu ya, itu kalau misalkan musim salju itu nanti bisa jadi dia numpuk di situ ya. Mungkin itu ya yang membedakan yang membedakan kita dengan di luar negeri gitu ya. Kita itu seolah-olah kalau di Indonesia itu banjir gitu ya. Banjir itu kan musibah. Sebenarnya kalau di sana juga sama.
ketika ada hujan salju, kemudian saljunya itu kan karena airnya itu dalam bentuk padatan, jadi dipakai untuk main-main atau dipakai untuk berenang. Tapi sama aja ya, kalau di Indonesia juga kayaknya sama aja ya, anak-anak itu ketika ada banjir juga dipakai untuk main-main atau untuk berenang begitu ya. Ya, jadi sebenarnya banjirnya di Eropa itu dia adalah dalam bentuk banjir hujan salju begitu ya. Tapi kalau di Indonesia karena nggak ada salju, jadinya banjirnya itu dalam bentuk cairan. Nah, ini kalau ketika seperti itu nanti jalannya itu nanti akan sangat licin. Nah, supaya dia nggak licin ya, maka dia harus diseroi begitu ya. Kalau orang Jawa bilangnya diseroin supaya nanti ini jalannya bisa terbuka. Tapi kalau misalkan langsung diserok itu juga nggak bisa karena dia terlalu keras. Maka supaya tidak terlalu keras harus diberi garam dulu. Dengan diberi garam maka dia tadi sama prosesnya seperti ini ya. Esnya itu nanti akan mengikat NaCl sehingga dia dipaksa untuk meleleh. Nah, setelah itu nanti lebih gampang untuk diseroi. Tapi pada prinsipnya, ini tadi ya, mana tadi? Pada prinsipnya ini dia. Proses pelarutan NaCl dalam es itu adalah proses yang endotermis. Nah, kalau kita kembalikan ke DSC dan TGA, ya, ini sekali lagi peralatannya kan seperti ini ya. Ini ada PT, kemudian di sini ada sampel, kemudian dipanaskan sampai 100 derajat, bahkan lebih ya, sampai 1000 derajat Celcius. Kemudian apabila di sini terjadi proses endotermis, maka dia nanti grafiknya dia akan turun ke bawah, atau kalau misalkan ini terjadi proses eksotermis, dia nanti grafiknya akan naik ke atas. Nah, kalau kita lihat dari alatnya TGA atau DTA ya, mereka itu daerah kerjanya adalah dari temperatur kamar 27 derajat Celcius sampai bisa 1000 derajat Celcius. Padahal pelemahan atau pengenceran es ini tadi itu hanya terjadi pada 27 derajat Celcius atau bahkan minus ya. Kalau dia kalau kan ceritanya itu kan dia di daerah yang sangat dingin begitu ya. Berarti kan temperaturnya minus 0 derajat. Nah, sehingga kalau kita kembalikan ke soal, garam sering digunakan pada jalanan yang dilapisi es. Dapatkah DTA digunakan untuk mengkuantisasi efek dari garam pada es? Jelaskan hasil diskusi Anda. Nah, itu tadi ya, karena daerah kerjanya ya, daerah kerja si alat itu adalah pada 27 sampai 1000 derajat Celcius, padahal proses pelelehan es itu dia di antara nggak sampai 100 derajat ya. Ya, artinya 0 derajat saja es sudah meleleh begitu. Sehingga itu di luar daerah kerjanya begitu ya. Maka kemudian dapatkah? Ya, jawabannya tentu saja tidak bisa ya. Jawabannya tidak bisa. Itu ibaratnya mengukur 1 gram emas itu pakai timbangan beras. Ya. Timbangan beras itu kan dipakai untuk nimbang 1 kuintal, 2 kuintal gitu. Padahal emas itu mungkin beratnya 1 gram atau 2 gram. Kalau ditimbang ya nggak terjadi apa-apa gitu ya. Atau mungkin mau mengukur apa ya? Mengukur berat dari itu mungkin sama aja kalau orang Jawa istilahnya itu nguyai segoro begitu ya. Atau nguyai segoro itu apa? Memberi garam pada air laut. Gitu. Air laut itu sudah dingin, sudah asin. Kalau kemudian dikasih uyah atau dikasih garam 1 cangkir lagi, itu kan tidak akan berpengaruh apa-apa. Gitu. Sehingga ini tadi ya, meskipun prosesnya itu adalah proses yang endotermis, kemudian alat DTA itu juga menggunakan proses eksotermis dan endotermis, tapi karena dia itu daerah kerjanya itu dari temperatur kamar sampai 1000 derajat Celcius, berarti sebenarnya tidak bisa dipergunakan. Karena yaitu tadi, itu ibaratnya seperti Anda mau
mengukur berat kerikil atau menimbang berat kerikil tapi pakai timbangan beras. Sehingga dia tidak bisa terbaca atau tidak terdeteksi dengan baik. Atau katakanlah bolehlah, apabila katakanlah pun bisa, maka nanti hasilnya itu tidak akan akurat sama sekali. Oke, itu untuk soal nomor 3. Yang berikutnya untuk nomor 4, perhatikan suatu kristal senyawa CuSO4 yang dilarutkan dalam air. Jelaskan mengapa warna larutan CuS4 bisa berwarna biru menurut teori medan kristal. Dan jika ditambahkan larutan amonia berlebih, gambarkan pembelahan orbital D dari atom pusat Cu dengan ligan air yang diasumsikan sebagai ligan lemah dan amonia sebagai ligan kuat. Ya, jadi untuk CuSO4 ya, untuk CuSO4 itu kemudian kita masukkan ke dalam air. Jadi ini ada CuSO4, CuSO4. Kemudian ini kita masukkan ke dalam air. Ini dimasukkan ke dalam air, maka ternyata larutannya ini kemudian menjadi berwarna biru. Ini warnanya biru. Kemudian apabila ini biru terang, ini warnanya biru terang. Kemudian apabila ditambahi NH3, ya, ini ditambahi NH3, ini ternyata dia berubah menjadi biru gelap. Nah, bagaimana kemudian ini bisa terjadi? Apabila Anda melihat di video yang saya berikan kemarin itu, yaitu sebenarnya adalah video kuliah kimia koordinasi yang menjelaskan bagaimana terbentuknya warna pada suatu senyawa kompleks. Kita lihat dulu ya, mungkin ya Cu-nya dulu ya. Oke, kita kemarin dulu aja. Oke, kita cari di Google dulu ya. Cu itu berapa? Cu atomic number. Waduh, harus. Oke, ini ya, nomor atomnya adalah 29. Oke, nomor atomnya adalah 29. Berarti dia Cu, ini dia 29. Berarti dia 1s2, 1s2, kemudian 2s2. Ups. Ini 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2, 4s2, kemudian 3d-nya 9. Oke. Ini 1s2, berarti 2, 4, 10, 12, 18, 29. Oke.
Kemudian ini kan dia CuSO4. Maka di sini Cu-nya adalah Cu2+. Ya, karena dia Cu2+, maka konfigurasi elektronnya menjadi Cu29, Cu2+. Sorry. Ini 2+. Ini berarti dia 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, P6, kemudian 3D, -9. Nah, 3D ini, 3D 5, yang mana ini dx kuadrat min y kuadrat, ini adalah dz kuadrat, ini adalah dxy, kemudian ini adalah dyz, kemudian ini adalah dxz. Ini kemudian ada 9 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian CuSO4 tadi dimasukkan ke dalam air. Ketika dia dimasukkan ke dalam air, maka dia tingkat energinya menjadi meningkat. Ya, dia menjadi meningkat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak keluar. Nah, seperti ini ya. Kemudian, karena dia di dalam air, maka dia nanti akan membentuk, katakanlah struktur oktahedral, dia nanti akan terbelah. Nanti ada 2 di atas, dan ada 3 di 2, 3, nggak kelihatan ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kalau kita lihat di bawah itu elektronnya sudah penuh, sementara di atas itu masih ada bolongan 1. Nah, apabila kemudian cahaya CuSO4 ini mendapatkan cahaya, ya energi dalam bentuk cahaya, maka energinya itu nanti bisa loncat ke sini, kemudian dia nanti turun lagi. Sorry, bukan yang loncat elektronnya ya. Jadi ketika CuSO4 itu mendapatkan energi dalam bentuk cahaya, maka elektronnya nanti akan menyerap energi dalam bentuk cahaya tadi untuk loncat ke tingkat energi yang lebih tinggi, kemudian turun lagi. Yang naik yang mana? Bisa jadi yang ini, bisa jadi yang ini, bisa jadi yang ini. Nah, ketika dia naik turun itulah yang kemudian menyebabkan CuSO4 itu menjadi berwarna biru terang. Nah, kemudian ketika dia ditambah dengan NH3, maka yang terjadi adalah, ini tadi di sini ya, ini CuSO4, ini Cu2+, gitu aja lah ya, kita tulis ya. Cu2+, sementara di sini, ini adalah Cu yang ada H2O-nya. Cu H2O 6 kali. CuH2O ini 6 kali. Ini muatannya adalah 2+. Kemudian ketika diberi NH3,
maka kemudian ini nanti gambarnya masih seperti ini, tapi nanti Anda gambarnya harus lebih lebar. Ya, ini dia lebih lebar. Ya, ini nanti dari sini namanya 10 deki. Ini nanti namanya 10 deki. Kemudian ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti ini ya. Ini nanti gambarnya sama, tapi yang membedakan hanya bahwasannya di sini 10 dekinya dia lebih pendek, di sini dia 10 dekinya 10 deki itu dia lebih lebar. Ini adalah CU NH3 mana tadi? Nah, ini CU NH3 6 kali. Ini muatannya masih sama 12. Nah, gitu ya. Jadi kenapa kok kemudian yang awalnya biru terang itu kemudian berubah menjadi biru gelap? Karena dengan hadirnya NH3 ini tadi harga 10 dekinya menjadi lebih lebar. Karena lebih lebar maka dia butuh energi yang lebih besar atau dia menyerap panjang gelombang yang lebih rendah. Oke, kita kembalikan ke soalnya. Oh, sudah ya. Sudah selesai. Oke, dari penjelasan ini apakah ada pertanyaan? Dari pembahasan kali ini, apakah ada pertanyaan? Misi Pak, mau bertanya Pak. Silakan. Tadi yang pembahasan yang S tadi Pak, kan ya. Disebutkan tadi Bapak ngomong tidak bisa ya, tapi saya baca ada di literatur instrumen DTA komersial dapat digunakan pada range suhu minus 190 derajat sampai 1600 derajat Pak. Oke. Ada alatnya ya, tapi ya? Ada instrumennya Pak. Terus apa nama alatnya? Kemarin saya jawabnya itu alatnya namanya, kalau di buku belum nggak ketulis Pak, tulisnya aja cuma instrumen DTA komersial gitu Pak. Oke, nanti coba tak juga apa namanya, coba nanti saya coba saya cari literatur yang lain coba ya. Karena ya itu tadi yang setahu saya untuk temperatur itu dia daerah kerjanya itu adalah dari 27 sampai ke atas gitu ya, artinya ke 100 derajat Celcius begitu. Nah, tapi memang kalau misalkan ada alatnya ya, kalau memang ada alat yang bisa mengukur sampai di bawah untuk bisa mengukur sampai di bawah minus 0 derajat, maka nanti berarti sebenarnya bisa, hal itu bisa dilakukan. Karena memang proses pelelehan dari si es yang diberi garam, itu kan dia, es itu kan mulai terbentuk itu kan dari 0 derajat Celcius ya. Jadi kalau 0 derajat Celcius ke bawah, itu air itu dia akan jadi bentuknya es. Seharusnya kalau misalkan kita naikkan temperatur sampai 0 derajat, itu dia terjadi proses pelelehan. Gitu. Jadi tepat di 0 derajatnya itu nanti dia meleleh. Gitu. Atau entropinya itu meningkat secara drastis. Nah, pemberian NaCl itu nanti dia sebenarnya juga mempercepat ya, istilahnya bukan mungkin mempercepat ya, atau dia memaksa si es itu untuk meleleh sehingga kemudian nanti yang seharusnya terjadi di 0 derajat Celcius itu sebelum 0 derajat Celcius dia sudah bisa meleleh gitu. Nah, yang saya tahu ya, diferensial thermal analysis itu dia ada pada rentang kerja temperatur kamar sampai temperatur tinggi.
Oke, kalau memang Anda menemukan literatur itu, mungkin nanti bisa dikirimkan ke saya juga ya, literaturnya dari mana. Sambil saya juga nanti mencari-cari apakah memang ada differential thermal analysis untuk alat yang pengukurannya itu di bawah temperatur kamar begitu. Untuk sementara ini jawaban saya tetap tidak bisa selama saya belum menemukan literaturnya ya. Tapi nanti kalau saya sudah menemukan literaturnya, maka saya akan ubah jawabannya menjadi bisa begitu. Itu ya Mas ya. Mungkin nanti bisa saya dibantu juga. Mungkin kalau ada linknya atau mungkin ada apa ya semacam bukunya atau apa begitu nanti coba saya diberitahu sambil saya juga mencarinya. Ya terima kasih. Iya, baik. Kalau misalnya ngejawabnya bisa, namun tidak terlalu sensitif karena menghasilkan deviasi yang sangat kecil juga gitu, gimana Pak? Ya bisa, ya itu juga karena itu tadi ya karena dia memang daerah kerjanya tadi 27 sampai 1000 derajat Celcius tadi ya yang saya tahu ya. Ya itu tadi katakanlah pun bisa, mungkin nanti hasilnya itu tidak akan terlalu sensitif ya. Sama seperti tadi saya membayangkannya itu mau menimbang batu kerikil tapi pakainya timbangan beras. Ya, timbangan beras itu kan dipakai untuk mungkin 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Sementara kerikil itu dia cuma beratnya itu hanya mungkin 5 gram atau 6 gram. Sehingga ketika ditaruhkan di atas timbangan beras itu dia timbangannya itu nggak bergerak sama sekali begitu. Katakan bergerak, mungkin itu bergeraknya tipis sekali begitu, harus diperhatikan dengan amat sangat teliti begitu. Nah, sehingga ya itu tadi bisa dipukul rata, tidak bisa sama sekali, atau bisa juga dijawab itu tadi. Katakanlah bisa, tapi nanti hasilnya tidak akan terlalu akurat atau karena alatnya tidak terlalu sensitif pada rentang temperatur tersebut. Begitu Mas kira-kira Mas. Oke Pak, terima kasih Pak. Yes. Ada lagi? Apakah ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ini berhubung sudah jam 10 juga, sambil saya simulasi uji coba untuk perkuliahan daring di kelas. Nanti mudah-mudahan kalau keadaan semakin membaik lagi, mungkin minggu depan kita sudah mulai bisa PTM ya, nanti menyesuaikan tanggal saja ya. Jadi misalkan ini sekarang kan tanggal 4 ya. Sekarang kan tanggal 4. Nah, tanggal 4 itu kan tanggalnya genap. Maka nanti silahkan yang NIM-nya 2 digit terakhir itu genap, itu silahkan datang ke kelas gitu ya. Minggu depan itu kan tanggal 11. Nah, tanggal 11 itu kan dia ganjil ya. Nah, nanti silahkan yang silahkan yang NIM 2 NIM di terakhirnya itu ganjil, silahkan datang ke kelas gitu ya. Tapi ini untuk kelas A ya. Kelas B itu seharusnya di Jumat 8 dan 15, tapi karena ikut kelas A, mau nggak mau untuk kelas B harus ikut lewatnya Google Meet atau nanti Zoom. Ya, mudah-mudahan ya nanti insya Allah tanggal 11 kita sudah mulai bisa melaksanakan PTM. Untuk hari ini bagaimana? Kira-kira suara saya putus-putus atau tidak ya? Atau lancar-lancar saja? Jelas Pak, dari tadi. Jelas ya, oke. Itu berarti saya nggak perlu pakai MiFi dari rumah. Ini saya online dari Ini saya online dari lab laboratorium. Mudah-mudahan besok ketika di kelas juga lancar-lancar saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa untuk absen di daring. Saya cukupkan sekian untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.